Langsung saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, para murid MAYKI Mas Mambang kelas 12E, juga para pemirsa yang lain yang menyaksikan video ini, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas yang kita lakukan, dan semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita dengan baik dan tanpa halangan apapun. Baik anak-anak sekalian, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai dengan bab qiyas ya, dengan bab qiyas. Baik, sebelumnya saya lihat dulu, ini sudah ada beberapa yang absen. Ada 6 orang ya, ada 6 orang yang absen. Mudah-mudahan yang lain segera bisa mengikuti dan menyusul. Kalau nanti ada yang terkendala kemudian tidak bisa mengikuti dari awal, nanti bisa diputar siaran ulangnya ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi ya, definisi qiyas. Kemudian yang kedua tentang rukun-rukunnya ya, tentang rukun-rukunnya. Lalu yang ketiga adalah yang kita bahas kemarin adalah mengenai contoh ya, contoh dari qiyas. Jadi definisi, kemudian contoh, lalu yang ketiga adalah rukun dan contoh. Nah, masih ingat ya apa definisi qiyas? Definisinya yang kemarin kita bahas adalah ilhaku waqi'atin ghairi mansusatin ala hukmiha syar'i bi waqi'atin mansusatin ala hukmiha lishtirakihima fi illatil hukm. Jadi menyamakan antara permasalahan yang ghairi mansus ala hukmiha, yang tidak dinaskan hukumnya atau yang tidak disebutkan secara tekstual hukumnya secara syar'i, hukum syar'inya secara tekstual, dengan perkara yang sudah disebutkan hukumnya secara tekstual karena ada kesamaan ilah antara dua permasalahan itu. Nah, contohnya kemarin sudah kita sebutkan, ada 2 contoh ya. Pertama adalah pengharaman nabi, lalu yang kedua adalah contoh perkara yang tidak ada hukumnya atau yang tidak disebutkan secara tekstual hukumnya adalah hukum atau hukuman bagi seorang penerima wasiat yang membunuh orang yang memberinya wasiat. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada dalil-dalil ya, hujjatul qiyas, kehujjahan qiyas. Nah, anak-anak sekalian, terkait masalah kehujjahan qiyas ini di sini disebutkan ya di kitabnya, bisa dilihat di halaman ke-49 tentang kehujjahan qiyas. Beliau menyebutkan ya, penulis kitab ini Kiai Fathiuddin Munawir menyebutkan hujjatul qiyasi arba'atun, bahwa kehujjahan qiyas ini ada 4 ya, ada 4 dalil mengenai kehujjahan qiyas. Yang pertama yang beliau sebutkan di sini ya, tentang Al-Qur'an, kemudian ada As-Sunnah, lalu qiyas itu sendiri ya. Jadi qiyas itu sendiri dalam artian mengiaskan dengan perkara sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah ma'kul. Ma'kul itu dalil akal.
ya, dalil akal. Baik, kita akan bahas satu persatu dari keempat dalil itu sekaligus membahas wajhu dilalah. Nah, nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan wajhu dilalah itu ya. Nah, dalil tentang kehujjahan qiyas, dalil bahwasanya qiyas itu bisa dijadikan sebagai hujjah, bisa dijadikan sebagai landasan hukum, itu ada 4. Hujjatul qiyasi arba'atun, kehujjahan qiyas atau dalil tentang kehujjahan qiyas ada 4 macam. Wahia Al-Qur'anu was sunnatu wal ijma'u wal qiyas. Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Yang pertama dalil-dalil Al-Qur'an, sini disebutkan qauluhu ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Ini ayatnya beliau cuma menulis potongan ayat ya. Ayat lengkapnya itu bisa dilihat di halaman atau bukan di halaman, di surat sebagaimana disebutkan di situ. Disebutkan di surat An-Nisa ayat ke-59. Ya. Di surat An-Nisa ayat ke-59 itu beliau menyebutkan mengenai qiyas ya, mengenai qiyas atau mengenai dalil kehujjahan qiyas. Nah, ayat tersebut, ayat sebelumnya diperhatikan ya anak-anak, ayat sebelumnya itu berbicara tentang wajibnya taat kepada Allah dan kepada Rasul ya, disebutkan di ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amr. Nah, ulil amri ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengartikan ulil amri ini dengan penguasa atau pemerintah yang sah. Ada juga yang mengartikan dengan para ulama. Ya. Ada juga yang mengartikan dua-duanya sekaligus. Bisa pemerintah, bisa ulama, bisa umara, bisa ulama. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Jika kalian tanaza'tum fi syai'in, terjadi perselisihan, farudduhu, nah, maka kembalikan. Farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu adalah yang lebih baik bagimu, wa ahsanu ta'wila, dan dzalika khairu ahsanu ta'wila ya, itu merupakan sesuatu yang baik bagimu ya. Kemudian di situ disebutkan wa ahsanu ta'wila ya. Dan ahsanu ta'wila ya, kalau kita lihat artinya di sini ya, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu adalah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, baik anak-anak sekalian, dari ayat ini mana wajhu dilalah? Nah, wajhu dilalahnya akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan wajhu dilalah ya. Jadi wajhu dilalah itu adalah logika pendalilan. Maksudnya apa? Ketika dalam buku ini disebutkan bahwa kehujjahan qiyas adalah surat An-Nisa ayat ke-59 ya. Mana kata atau kalimat yang itu menunjukkan bahwa qiyas itu sebagai dalil. Nah, di sini akan saya jelaskan. Jadi kata yang menjadi dalil itu adalah farudduhu. Nah, itu wajhu dilalah. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah pertama, kita beriman kepada Allah, Rasul, dan atau diperintahkan dalam ayat itu taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian ketiga kepada ulul amri. Meskipun ketaatan yang ketiga ini sifatnya muqayyad ya, muqayyad itu artinya dia tidak mutlak, atau ketaatan kepada ulul amri itu
terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ulul amri itu taat pada Allah dan Rasulnya, maka kita harus taat. Tapi kalau ulul amri itu tidak taat, ya kita tidak boleh taat. Nah, sekarang dibahas permasalahan berikutnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau terjadi perbedaan, ya, terjadi perselisihan di antara kalian, farudduhu, maka kembalikanlah ilallahi war rasul, kembalikanlah perselisihan itu, maksudnya selesaikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, jadi wajhu dilalahnya, ya, wajhu dilalahnya adalah ketika terjadi perselisihan, kita diperintahkan untuk mengembalikan hal tersebut kepada Allah dan Rasulnya, ya, kepada Allah dan Rasulnya, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maksudnya mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu bagaimana? Ini saya ambilkan dari kitab lain, ya, di kitab Ilmu Usulul Fiqhi karya Syekh Abdul Wahab Khalaf, beliau menyebutkan, wala syakka anna ilhaqa ma la nassa fihi bima fihi nassun litasawihi ma fi illatil hukmin nassi min raddi ma la nassa fihi ilallahi war rasuli li anna fihi mutaba'atullah wali rasulihi fi hukmihi. Nah, mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu salah satu bentuknya. Nah, ini wajib dilalahnya. Salah satu bentuk mengembalikan kepada Allah dan Rasul itu adalah mengembalikan perkara-perkara tadi yang tidak ada teksnya, tidak ada dalilnya secara tekstual, ya, disamakan atau hukumnya disamakan dengan perkara-perkara yang ada hukumnya secara tekstual. Seperti kemarin, ya, kita beri contoh yang kemarin mengenai hukum arak, ya, atau hukum tua. Hukum arak itu tidak disebutkan di Al-Quran hukumnya apa, atau dalam As-Sunnah hukumnya apa. Yang ada hanya hukum khomer. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui hukum arak? Ya, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya sini, maksudnya di sini adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita cari ada atau tidak benda yang kriterianya sama atau ciri-cirinya sama dengan toa ini. Toa atau arak ini kan memabukkan. Nah, berarti benda yang memabukkan kita cari hukumnya. Ternyata ada disebutkan secara tekstual tentang khomer yang memabukkan itu. Nah, jadi itu wajhu dilalahnya, ya. Di wajhu dilalahnya, dalil yang pertama adalah terkait kias, atau wajhu dilalah yang pertama adalah kata farudduhu ilallahi war rasul. Kalau ada permasalahan yang kita perselisihkan, kita kembalikan hukumnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kita cari hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita samakan, ya, perkara yang tidak ada hukumnya ini dengan yang ada hukumnya, ya. Baik, sampai di sini jelas, ya, anak-anak. Yang pertama, dalil pertama dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua di sini beliau menyebutkan dari hadis, ya, dari hadis. Beliau menyebutkan dari hadis. Hadis Mu'ad bin Jabalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada ayyab'athahu ilal Yaman qala kaifa taqdi idza arada laka qada. Kaifa taqdi idza arada laka qada. Bagaimana atau apa yang, atau anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah arada ayyab'atsahu ilal Yaman, ingin mengutus beliau ke Yaman. Nah, coba anak-anak perhatikan di kitabnya, ya, dilihat di kitabnya, yang menyaksikan secara langsung dilihat di kitabnya. Al-Yaman di situ hamzanya itu hamzah wasol, ya. Jadi hamzah wasol tulisannya di situ mungkin ada sedikit kekeliruan, ya. Sebentar. Al-Yaman di situ kan ada hamzah, kemudian atau ada alif lalu ada hamzah di bawah. Nah, itu dihapus, bukan di bawah, ya. Itu tidak ada hamzahnya kalau Al-Yaman, karena itu hamzah wasol, hamzah menunjukkan al.
Qal, Rasulullah berkata, bersabda, kaifa taqdi idza arada laka qada? Bagaimana kamu memutuskan idza arada laka qada, ketika kamu menghadapi suatu permasalahan. Jadi dengan dasar apa maksudnya ya? Apa yang kamu jadikan pegangan, apa yang kamu jadikan sebagai sumber hukum ketika kamu menghadapi sebuah persoalan. Qala aqdi bi kitabillah. Saya akan memutuskan hukum itu dengan kitabullah. Jadi pertama-tama kalau ada permasalahan hukum ya, karena Yaman Mu'ad di situ diutus sebagai seorang qadhi ya, sekaligus dai, maka kalau menghadapi permasalahan dicari hukumnya dalam kitabullah. Adakah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan secara langsung? Fa illam ajid fa bi sunnati Rasulillah. Kalau aku tidak menemukan hukumnya, maka aku akan menghukumi dengan sunnah Rasulullah. Maksudnya kalau di Al-Quran tidak disebutkan secara tekstual hukumnya, maka saya akan mencari hukumnya dalam as-sunnah. Fa illam ajid ajtahidu ra'yi wala alu. Kalau aku tidak menemukan ya, fa illam ajid ajtahidu ra'yi wala alu. Kalau aku tidak menemukannya, maka aku akan berijtihad. Maka aku akan berijtihad ra'yi dengan pendapat saya, wala alu ya, wala alu di situ saya tidak alu itu artinya saya tidak akan melakukan suatu yang ngawur ya. Maksudnya berijtihad tapi berijtihad dengan ijtihad yang benar. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dada beliau, menepuk dada Mu'ad. Maksudnya menepuk sebagai bentuk kebanggaan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Wa qala, lalu Rasulullah berkata, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yarda Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang waffaqa rasulillah, yang telah waffaqa itu artinya memberikan taufik ya, memberikan petunjuk atau membukakan jalan ya, atau memberikan apa ya namanya intinya meridhoi ya, Allah meridhoinya. Meridhoi siapa? Rasulillah, utusan dari Rasulillah, utusan dari Rasulullah. Rasulullah itu kan utusan Allah. Jadi beliau utusan Allah, beliau punya rasul. Maksudnya rasul di sini bukan nabi ya, tapi rasul di sini adalah utusan beliau yang dikirim ke Yaman. Lima yarda Rasulullah ya. Wafaqa itu artinya menyepakati atau memberikan petunjuk kepada dia sehingga dia sesuai dengan petunjuk Rasulullah, sehingga dia sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil yang kedua ya, dalil dari sunnah tentang kisah Mu'ad bin Jabal. Nah, dari hadis tadi apa wajhu dilalanya atau apa logika pendalilan dari dalil tersebut? Logika pendalilannya adalah pada kalimat Mu'ad bin Jabal yang disetujui oleh Rasulullah, fa illam ajtahidu ra'yi wala alu ya. Kalau saya tidak mampu, maka saya akan melakukan ijtihad dengan pendapat saya, wala alu, dan saya tidak akan melakukan penyimpangan. Nah, jadi wajhu dilalanya ada pada kalimat ini. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah di sini Mu'ad bin Jabal mengatakan kalau dalam Al-Quran dan Sunnah tidak bisa atau tidak menemukan secara langsung hukum terhadap suatu masalah, maka dia akan melakukan ijtihad. Nah, ijtihad itu anak-anak sekalian artinya dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk mencari sumber hukum. Nah, salah satu bentuk ijtihad ya, salah satu bentuk ijtihad adalah dengan melakukan qiyas
Ya, salah satu bentuk ijtihad maka dengan melakukan qiyas, yaitu dengan mencari mana sumber hukum atau mana perkara yang sama hukumnya dengan perkara yang tidak disebutkan secara tekstual. Jadi ada perkara yang disebutkan secara tekstual, ada juga yang perkara yang belum. Nah, salah satu bentuk ijtihad adalah qiyas. Nah, ini dalil kedua ya. Artinya Rasulullah menyetujui adanya ijtihad ketika tidak menemukan suatu perkara dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Nah, baik, jelas ya sampai di sini. Dalil kedua adalah yang kedua, dalil dari As-Sunnah bahwa Rasulullah SAW membolehkan Mu'adz bin Jabal untuk melakukan ijtihad, dan bentuk ijtihad itu adalah dengan melakukan qiyas. Baik, kita ke dalil ketiga. Baik, sebelum kita ke dalil ketiga, mohon maaf sebelumnya ya, sekali lagi mungkin penjelasan sebelumnya ada sedikit kekeliruan juga ya, ada sedikit koreksi. Hujjatul qiyasu arba'atun wahiyah. Di situ kan disebutkan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas dan ma'qul. Nah, mungkin yang ijma' itu mungkin dihapus ya anak-anak. Karena yang disebutkan di sini tidak ada ijma' di sini. Di sini hanya menyebutkan Al-Qur'an, Sunnah, kemudian qiyas dan ma'qul. Nah, itu jumlahnya 4. Kalau tambah ijma' kan 5. Jadi mungkin ijma'nya yang dihapus ya. Sekali lagi di halaman 49, wa hujjatul qiyasi arba'atun hiya Al-Qur'an was sunnah wal ijma' al-qiyas. Ijma'nya dihapus. Baik, kita ke dalil keempat atau ke dalil ketiga anak-anak. Al-qiyas. Dalilnya apa? Dalil qiyas adalah qiyas itu sendiri. Maksudnya bagaimana ini dikiaskan atau ini dipraktekkan ya. Maksudnya qiyas di sini adalah bahwa qiyas ini dipraktekkan oleh para sahabat ya, dipraktekkan oleh para sahabat. Praktek yang dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana bentuk prakteknya? Bisa dilihat di sini. Qasa as-sahabatu khilafata Abi Bakrin ala imamatis sholati. A'ni bay'u Aba Bakrin biha wa bayyanu asasal qiyasi biqaulihim radhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina afala nardahu lidunyana. Nah, jadi yang ketiga adalah praktek qiyas ya. Yang dimaksud dengan al-qiyas di sini adalah praktek qiyas yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, jadi dalil bahwa qiyas itu bisa dijadikan sebagai hujjah adalah yang dipraktekkan oleh para sahabat. Ya. Qasa sahaba, para sahabat mengqiyaskan. Qasa ya, isu artinya mengqiyaskan. Khilafata Abi Bakrin, kekhilafahan Abu Bakar, ala imamatis sholah, dikiaskan dengan imamatis sholah ya, imamah atau keimaman dalam sholat ya. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan di sini, a'ni bay'u Aba Bakrin, yakni mereka membaiat Abu Bakar. Imamatus sholat di situ kita kembali ke sebelumnya ya. Ala imamatus sholat itu maksudnya mengkiaskan mereka memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Landasannya adalah karena Abu Bakar diperintahkan Rasulullah untuk menjadi imam sholat semasa beliau sakit menjelang wafatnya. Jadi semasa Rasulullah sakit menjelang wafat, beliau pernah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam sholat ya. A'ni, yang saya maksud, bay'u Aba Bakrin biha, mereka membaiat Abu Bakar biha dengan alasan ini. Wa bayyanu asasal qiyas, para sahabat itu menjelaskan asasal qiyas, dasar atau landasan berdasarkan qiyas, biqaulihim, dengan perkataan mereka, radhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meridhoi ya, meridhoi dengan agama kami, meridhoi Abu Bakar untuk agama kita. Afala nardahu lidunyana, mengapa kita tidak meridhoi Abu Bakar lidunyana, untuk dunia kita. Maksudnya Rasulullah meridhoi Abu Bakar ya, merestui Abu Bakar untuk menjadi pimpinan agama. Dalam hari ini diridhoi sebagai imam sholat bagi kita semua. Lalu mengapa kita tidak merestui Abu Bakar sebagai pimpinan dunia kita?
Maksudnya pimpinan dunia di sini adalah meridhoi sebagai khalifah. Nah, jadi anak-anak sekalian, di sini disebutkan ya bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah kias yang dilakukan oleh sahabat, yaitu mengkiaskan ya wajhu dilala dari dalil yang ketiga ini adalah mengkiaskan kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq ya dengan imamatus sholat, dengan keimaman sholat. Nah, sehingga bisa kita simpulkan asalnya apa di sini? Ini kan kias ya, contoh kias. Asalnya apa? Asalnya apa? Atau rukun kias kan kemarin kita bahas ada asal, ada far', ada hukum, ada illah. Nah, asalnya ya tadi. Asalnya adalah imam ya. Pemilihan Abu Bakar sebagai imam sholat. Kemudian far'nya adalah pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Hukumnya apa? Hukum pemilihan Abu Bakar sebagai imam sholat adalah disetujui Rasulullah. Nah, maka dikiaskan kalau Rasulullah menyetujui Abu Bakar sebagai imam sholat, lalu mengapa kita tidak memilihnya sebagai pimpinan negara, yaitu khalifah ya. Ilahnya yaitu tadi ya, ilahnya karena sama-sama diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya kiasnya di sini dikiaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meridhoi ya, ridho dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan agama. Nah, maka Abu Bakar juga diridhoi sebagai pimpinan umat Islam secara umum. Nah, jadi dalil ketiga adalah praktek kias yang dilakukan oleh para sahabat. Apa wajhu dilalanya? Wajhu dilalanya yaitu tadi dikiaskan kekhilafahan Abu Bakar kepada dipilihnya Abu Bakar sebagai imam sholat. Nah, baik, itu dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang terakhir adalah dalil akal, al-ma'qul. Al-ma'qul di sini maksudnya logika. Logika secara fakta. Ya, kita bisa dijadikan sebagai dalil, atau kalau para ulama mengistilahkan dalil akli ya. Jadi dalil itu secara jenisnya ada juga pembagian dalil akli dan nakli. Akli itu dalil secara logika atau dalil secara akal ya. Dalil secara akal. Disebutkan di sini anna nususul Qur'ani was sunnati mahdudatun wa mutanahiyatun. Wa waqa'i'un nasi ghairu mahdudatin wala mutanahiyatin. Anna nususul Qur'ani was sunnah, bahwasanya nas teks Al-Qur'an was sunnah dan sunnah mahdudatun wa mutanahiyah. Mahdudah itu terbatas, wa mutanahiyah. Mutanahiyah itu sudah tidak turun lagi ya. Tidak ada Al-Qur'an baru, tidak ada hadis baru. Kenapa? Ya karena semuanya terputus ketika Rasulullah sudah wafat. Jadi Al-Qur'an dan sunnah itu tidak ada sesuatu yang baru ya. Sudah tertulis dan sudah terkumpulkan. Kalau Al-Qur'an sudah jelas ya, 114 surat dalam 30 juz itu Al-Qur'an. Ya, ini sudah sepakati. Sementara As-Sunnah lebih banyak lagi dari Al-Qur'an, tapi tetap mahdudah, terbatas ya, hanya itu ya, tidak ada yang lain. Tidak ada As-Sunnah versi baru ya. Misalnya As-Sunnah abad 21 ya, tidak ada. Ya, sudah terputus, wahyu sudah terputus ya. Teks Al-Qur'an dan Sunnah sudah terputus. Wa waqa'i'un nasi ghairu mahdudatin wala mutanahiyah. Sementara waqa'i'un nas, permasalahan yang dihadapi oleh manusia ghairu mahdudah wala mutanahiyah, itu tidak terbatas wala mutanahiyah dan tidak berhenti. Maksudnya terus menerus saja ada permasalahan baru ya. Fala yumkinu ayyakuna antakunan nususul mutanahiyatu wahduha ya. Hiyal masdarus syar'i lima la yantaha ya. Fala yumkinu antakunan nususul mutanahiyatu wahduha, maka tidak mungkin
ya. Antakunan nususu al-mutanahiyatu wahduha hiyal masdar syar'iyya lima la yatanaha. Maka tidak mungkin teks, ya, antakunan nususul mutanahiyatu wahduha, teks-teks yang sudah terputus itu, sudah berhenti itu, wahduha saja. Maksudnya tidak cukup hanya dengan teks-teks tersebut saja. Hiyal masdarus syar'i, sebagai satu-satunya sumber hukum lima la yatanaha, terhadap permasalahan yang tidak berhenti munculnya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya begini, Al-Quran dan Sunnah itu jumlahnya terbatas, ya. Teksnya terbatas dan juga sudah terputus, sudah berhenti. Maka Al-Quran dan Sunnah itu yang sudah terputus dan sudah terhenti itu tidak cukup, dalam artian tidak cukup di sini jangan disalahpahami, ya. Tidak cukup di sini bukan berarti tidak sempurna. Tapi Al-Quran dan Sunnah itu sudah sempurna, hanya saja tidak semua permasalahan yang kita hadapi, yang dihadapi oleh umat manusia itu termaktub, tertulis, dibahas secara langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu tadi, Al-Quran dan Sunnah sudah terputus, sudah tidak turun lagi wahyu sejak Rasulullah SAW wafat. Nah, maka ketika Rasulullah SAW sudah wafat, dan permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia itu bertambah, ya, banyak permasalahan-permasalahan baru yang dihadapi yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, maka tidak mungkin kita menyelesaikan persoalan itu dengan hanya berpegang kepada apa yang disebutkan secara tekstual dalam Al-Quran. Apa yang disebutkan secara tekstual itu maksudnya apa yang disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi harus ada ijtihad. Nah, karena ijtihad itu sebenarnya juga merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi secara tidak langsung. Nah, jadi itu ya anak-anak, karena permasalahan yang ada itu terus berkembang dari masa ke masa, sementara teks Al-Quran dan Sunnah itu terbatas dan sudah terputus wahyu, maka harus ada ijtihad. Nah, ijtihad itu berupa qiyas. Karena banyak permasalahan-permasalahan di zaman Rasulullah itu belum ada. Misalnya hukum jual beli online itu kan tidak ada zaman Rasulullah SAW, karena zaman itu belum ada internet, ya. Bagaimana hukumnya? Lalu misalnya bolehkah kita sholat di atas pesawat misalnya, ya. Zaman Rasulullah kan belum ada teknologi pesawat, ya. Bagaimana hukumnya? Nah, itu hukumnya ya tidak bisa langsung merujuk ke teks-teks Al-Quran maupun teks-teks As-Sunnah, harus dilakukan ijtihad. Nah, salah satu ijtihadnya adalah dengan menggunakan qiyas, ya, dengan menggunakan qiyas. Baik, itu terkait dalil qiyas, ya. Dari sekali lagi dalil kehujahan qiyas di sini ada 4. Yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, kemudian qiyas, dan dalil ma'qul, ya, dalil logika. Dalil dari Al-Quran misalnya, atau disebutkan di sini fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu, ya, ilallahi war rasul. Kalau menemukan permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, salah satu bentuk mengembalikan kepada Allah dan Rasul adalah dengan melakukan qiyas, ya. Perkara yang tidak jelaskan hukumnya, cara mengetahui hukumnya adalah dengan mencari permasalahan yang sama dengan masalah itu yang sudah dijelaskan hukumnya. Lalu yang kedua, hadis Mu'adz bin Jabal, ya. Di situ Mu'adz bin Jabal mengatakan ketika ditanya Rasulullah bagaimana menyelesaikan permasalahan, Mu'adz menjawab dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Kalau tidak menemukan, maka dengan Mu'adz mengatakan ajtahidu ra'yi wala alu, saya akan berijtihad wala alu, dan saya tidak akan ijtihad dengan ngawur, ya. Tidak akan ijtihad dengan sembarangan. Artinya ijtihad dengan dasar ilmu. Nah, salah satu bentuk ijtihad adalah dengan qiyas. Lalu yang ketiga adalah qiyas sahabat, ya, qiyas yang dilakukan oleh para sahabat, mengqiyaskan kekhilafahan Abu Bakar dengan
ditunjuknya Abu Bakar sebagai imam sholat. Dan terakhir adalah dengan dalil akal atau dalil logika. Dalil logikanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah turun, sudah berhenti wahyu dan jumlahnya terbatas, itu tidak mungkin secara tekstual menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terus-menerus datang. Maka dibutuhkan qiyas, ya, dibutuhkan qiyas. Yang tidak lain sebenarnya qiyas itu ya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan cara tidak langsung. Baik, di pembahasan terakhir masalah qiyas, penulis menyebutkan di sini tanbih. Tanbih itu artinya peringatan, ya. Peringatan, ada poin yang perlu kita perhatikan. Jadi mungkin sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa qiyas itu adalah termasuk dalil syar'i yang muttafaq alaiha. Yang muttafaq alaiha itu artinya dalil syar'i yang disepakati kehujahannya, ya. Dalil syar'i yang keempat, yang pertama adalah apa? Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma' dan qiyas. Nah, tetapi ada beberapa orang atau beberapa golongan yang ternyata menolak kehujahan qiyas. Siapa itu? Sini sebutkan, dzahaba ba'dun nadhamiyah wadh-dhahiriyah wa ba'dus syiah annal qiyasa laisa hujjatun syar'iyyah. Dzahaba berpendapat ba'dhu an-nadhamiyah, beberapa kelompok, ya. An-nadhamiyah ini nama salah satu kelompok, ya, nama salah satu mazhab, nama satu kelompok. An-nadhamiyah wadh-dhahiriyah, dhahiriyah. Nah, dhahiriyah ini salah satu mazhab juga. Jadi kalau kita mengenal mazhab fikih itu kan ada yang terkenal, ya. Sampai sekarang ada mengikutnya itu kan ada 4, ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ada juga mazhab dhahiri. Tapi mereka sudah punah, ya. Sudah punah maksudnya sudah tidak ada, hampir tidak ada pengikutnya, ya. Jadi nadhamiyah, kemudian dhahiriyah dan sebagian Syiah itu mereka berpendapat annal qiyasa laisa hujjatun syar'iyyah, dan sebagian Syiah bahwasanya qiyas itu bukan termasuk hujjah syar'iyyah. Apa alasan mereka? Wa hujjatuhum annal qiyasa mabniyun 'ala dhann wal mabniyu 'ala dhanni dhanniyun. Karena kehujahan qiyas mabniyun 'ala dhann, didasarkan pada dugaan, ya, didasarkan pada dugaan semata. Wal mabniyu 'ala dhanniyu dhanniyun, dan semua yang didasarkan kepada sesuatu yang sifatnya hanya dugaan itu sifatnya dhanni, sesuatu yang dugaan. Wallahu nahana 'anit ittiba'id dhann, Allah melarang kita dari mengikuti dugaan itu. Qala Allahu fi kitabil karim, Allah berfirman dalam kitabul karim, dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Jadi itu alasan dari kehujahan qiyas, ya. Kehujahan qiyas itu alasan dari kehujahan qiyas. Nah, tapi di sini, ya, di para ulama juga sudah menjawab, ya, sudah menjawab terkait kehujahan mereka. Jadi mereka tidak mau menolak qiyas, alasannya qiyas itu sesuatu yang dhonni. Dhonni itu masih sifatnya dugaan kuat, bukan sesuatu yang yakin, karena tidak didasarkan secara langsung pada teks Al-Quran dan Sunnah, tapi melalui proses ijtihad. Nah, di jawaban para ulama disebutkan, ya, ada anak-anak kalau ingin tahu jawaban dari para ulama, di sini tidak disebutkan, ya. Kalau di buku yang anak-anak pegang, di situ tidak disebutkan mengenai bagaimana jawaban para ulama terhadap kehujahan kelompok Syiah dan atau sebagian Syiah dan nadhamiyah serta dhahiriyah tersebut. Tapi kita bisa melihat dalam kitab ilmu usul fikih, misalnya beliau menyebutkan di sini
Wa hadhihi syubhatun wahiyah. Ini syubhat yang sangat lemah. Jadi dalil bahwa qiyas adalah dalil dhanni sehingga tidak boleh untuk diikuti itu merupakan berdalil atau cara berdalil yang sangat lemah. Li'annal manhiya anhu huwa ittiba'udz dhanni fil aqidah. Karena apa? Karena larangan Allah, ya. Karena Allah melarang kita mengikuti dugaan itu dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Nah, kalau dalam masalah akidah memang dalilnya harus kuat, ya, harus jelas. Wa amma fil ahkamil amaliyah fa aktsaru adillatu wal dhanniyah. Adapun dalam perkara-perkara amaliyah, perkara-perkara yang sifatnya amaliyah seperti masalah-masalah ibadah, ya, masalah-masalah muamalat, itu kebanyakan hukumnya justru dalilnya adalah dalil-dalil dhanni. Walau uqtubirat hadhihi syubha la yu'mal bin nususil dhanniyatu ad-dilalah li'annahu ittiba'udz dhann. Jadi kalau syubhat ini dipakai, ya, dalil dari kelompok yang menolak kehujahan qiyas ini dipakai, maka kebanyakan ayat Al-Qur'an dan Sunnah itu justru akan tertolak. Wa hadza batilun bil ittifaq. Ini suatu yang batil, ya, menurut kesepakatan ulama, li'anna aktsaran nususi dhanniyatut dilalah, ya, karena kebanyakan teks itu justru dhanniyut dilalah. Kebanyakan teks itu dalilnya adalah dalil yang dhanni. Dalil dhanni itu apa maksudnya? Dalil dhanni itu adalah dalil yang masih mengandung kemungkinan yang lain, ya, masih mengandung kemungkinan yang lain. Menurut ijtihad ulama ini mungkin seperti ini, tapi menurut ijtihad ulama yang lain tidak seperti itu. Itu adalah dalil yang dhanni, dan kebanyakan dalil-dalil syar'i itu adalah dalil-dalil yang dhanni, ya, dalam masalah hukum, dalam masalah hukum-hukum amaliyah. Nah, sedangkan yang kita bicarakan di sini adalah hukum-hukum amaliyah, maka yang dikatakan dalil dari kelompok yang menolak kehujahan qiyas itu menurut mayoritas ulama tidak bisa dipakai. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kehujahan qiyas itu sangat kuat sekali, ya, berdasarkan 4 dalil itu. Adapun kelompok yang menolak kehujahan qiyas dengan salah satu alasan mereka adalah qiyas merupakan dalil dhanni, itu sudah dibahas, sudah dibantah oleh pendapat jumhur ulama bahwa perkara dhanni itu dalam masalah hukum amaliyah bisa dipakai. Baik, demikian mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyaksikan dan mengikuti video ini. Sekali lagi bagi yang belum bisa menyaksikan secara langsung, nanti bisa mengikuti siaran ulangnya, ya, siaran ulangnya bisa diikuti. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan, ya, bisa dilihat di grupnya. Jangan lupa yang belum absen juga absen, ya, isi absen di sini. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya berharap atau kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah virus ini dari muka bumi sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas kita secara normal, ya, menjalankan aktivitas kita secara normal. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.